Selamat pagi semuanya, teman-teman, serta Ibu Faniru selaku dosen Enterprise System. Perkenalkan, nama saya Erisa Aura Hidayah dengan NIM 27024622203. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning atau yang biasa disebut ERP adalah sebuah sistem informasi yang dirancang untuk mengotomasi dan mengintegrasikan proses bisnis utama dalam sebuah organisasi. Sistem ini memungkinkan berbagai departemen dalam perusahaan berbagi data dan informasi secara real-time, sehingga dapat menghilangkan hambatan fungsional tradisional yang sering terjadi. Pada ERP terdapat berbagai macam modul yang berfungsi untuk mengintegrasikan berbagai aspek operasional perusahaan. Modul-modul tersebut meliputi yang pertama, manajemen aset, yang mengelola aset tetap perusahaan secara efisien. Yang kedua, akuntansi keuangan, yang mencatat transaksi keuangan dan membantu pelaporan keuangan. Yang ketiga, SDM atau sumber daya manusia, yang menangani data karyawan, penggajian, dan manajemen kinerja. Keempat, perencanaan produksi, yang membantu merancang dan mengatur produksi secara optimal. Terakhir, manajemen persediaan, yang memantau stok barang, pengelolaan gudang. Seluruh modul ini saling terhubung untuk memastikan aliran informasi yang terintegrasi dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam organisasi. Cara kerja sistem ERP ini bekerja dengan mengintegrasikan berbagai proses dalam sebuah organisasi ke dalam satu sistem yang berbasis pada satu basis data pusat. Modul-modul dalam ERP seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya akan saling terhubung, sehingga data yang dimasukkan di satu bagian secara otomatis terbaru secara real-time. Hal ini memungkinkan aliran informasi yang konsisten dan akurat di seluruh departemen. Dalam penerapan sistem ERP terdapat beberapa manfaat maupun tantangan yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Manfaatnya yang pertama adalah membantu dalam integrasi data yang lebih baik. Yang kedua, terjadinya efisiensi operasional karena dapat meminimalkan duplikasi data serta mempercepat proses bisnis. Yang ketiga, ERP membantu pengelolaan keuangan yang lebih baik melalui pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi, serta meningkatkan transparansi sehingga manajemen dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat. Selain manfaat yang diterima, terdapat juga tantangan yang mungkin akan dihadapi. Yang pertama adalah biaya yang tinggi untuk instalasi, pelatihan, dan pemeliharaan sistem. Yang kedua, ERP ini merupakan sistem yang kompleks, sehingga menuntut pemahaman teknis dan perubahan besar dalam cara kerja. Yang terakhir adalah adanya penyelesaian proses bisnis, karena organisasi atau perusahaan seringkali perlu menyesuaikan alur kerja mereka agar sesuai dengan struktur ERP, yang bisa memerlukan perubahan budaya kerja maupun waktu adaptasi. Contoh penerapan sistem ERP, salah satu perusahaan yang mengimplementasikan ERP ini adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Dengan implementasi ERP, seluruh proses bisnis terhubung dalam sistem terpusat. Sebagai contoh, ketika bagian penjualan mencatat pesanan dalam sistem, data tersebut secara otomatis dapat diakses oleh bagian produksi untuk mulai merancang jadwal kerja.
dan bagian pengadaan dapat melihat kebutuhan bahan baku secara langsung tanpa perlu komunikasi manual. Dengan ERP, Indofood mampu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya produksi, serta merespon kebutuhan pasar dengan lebih cepat dan tepat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.